Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 Public Relation yang beranggotakan Elsa Siti Kulsum, Rizka Nurbayati, dan Imam Maulana. Di sini kami akan mempresentasikan materi mengenai perencanaan program Public Relation. Pengenalan situasi. Setelah mengenali dan memahami dengan baik, biasanya praktisi public relation dihadapkan dengan beberapa situasi negatif yang berhubungan dengan perusahaan mereka atau perusahaan yang membutuhkan jasa mereka. Sikap yang lazim ditemui seperti prasangka buruk publik terhadap perusahaan, kebencian atau permusuhan publik terhadap perusahaan, tidak adanya minat publik terhadap perusahaan, dan berbagai situasi negatif lainnya. Public relation dituntut mampu meredam bahkan membalikan situasi-situasi negatif tersebut menjadi situasi positif. Namun perlu diingat, praktisi public relation akan bekerja sesuai dengan target yang dinilai realistis dan memungkinkan untuk dicapai. Untuk memahami situasi yang terjadi, biasanya public relation perlu melakukan suatu penyelidikan, baik itu menggunakan studi informasi ataupun penelitian terlebih dahulu. Metode strategi komunikasi public relation yang umum digunakan oleh praktisi adalah studi sikap dengan mengajukan serangkaian pertanyaan kepada sejumlah masyarakat atau publik yang dimaksud, atau dengan melakukan diskusi untuk mengumpulkan pendapat-pendapat yang ada pada publik dengan permasalahan yang terjadi. Maka, praktisi public relation dapat mencari jalan keluar atau solusi untuk menyelesaikan permasalahan tersebut. Setelah menguasai permasalahan yang ada dan penetapan strategi komunikasi public relation, praktisi public relation mulai menetapkan tujuan atau target kerja mereka sesuai dengan apa yang ingin diluruskan dari permasalahan tersebut. Oke, baik. Di sini saya akan memaparkan tentang definisi dan tujuan. Public relation merupakan suatu kegiatan yang dilaksanakan oleh suatu organisasi atau lembaga dalam rangka mengorganisasikan atau mengkomunikasikan segala sesuatu guna mencapai saling pengertian dan menjalin hubungan baik antara organisasi dengan khalayak sasaran, sehingga terciptanya suatu kondisi yang saling menguntungkan. Beberapa tujuan umum yang dikomunikasikan melalui kegiatan public relation adalah yang pertama, untuk mengubah citra umum di mata khalayak sehubungan dengan adanya kegiatan-kegiatan baru yang dilakukan oleh perusahaan. Yang kedua yaitu untuk memperbaiki hubungan antara perusahaan dengan khalayak sehubungan dengan telah terjadinya suatu peristiwa yang mengakibatkan kecaman kesaingan atau salah paham di kalangan khalayak terhadap niat baik perusahaan. Yang ketiga yaitu untuk menyebarluaskan suatu cerita sukses yang telah dicapai oleh perusahaan kepada masyarakat untuk dalam rangka mendapatkan pengakuan. Yang selanjutnya itu yang keempat, untuk mendukung keterlibatan suatu perusahaan sebagai sponsor dari suatu acara. Yang kelima, untuk meningkatkan bobot kualitas para calon pegawai. Yang selanjutnya yaitu untuk memperkenalkan masyarakat kepada masyarakat luas serta membuat pasar-pasar baru. Yang keenam yaitu untuk menyebarluaskan kegiatan-kegiatan riset yang telah dilakukan perusahaan agar masyarakat luas mengetahui betapa perusahaan itu mengutamakan kualitas dalam berbagai hal. Yang selanjutnya itu ketujuh, untuk mempersiapkan dan mengkondisikan masyarakat bursa saham atau rencana perusahaan untuk menerbitkan saham baru atau saham tambahan. Yang kedelapan, untuk mendidik para pengguna atau konsumen agar mereka lebih efektif dan mengerti dalam memanfaatkan produk-produk perusahaan. Baik, yang selanjutnya itu khalayak. Definisi khalayak
menurut Anggoro 2002.218, menurut beliau, suatu organisasi yang tidak mungkin menjangkau seluruh masyarakat. Karena itu, pemilihan dan pembatasan halayak diperlukan agar organisasi tersebut mudah untuk mengikutsertakan mereka dalam kegiatan humas. Pada dasarnya, publik merupakan halayak sasaran komunikasi yang disebut juga stakeholder. Stakeholder sendiri adalah suatu kelompok yang memiliki kepentingan dalam aktivitas organisasi dan mereka memiliki kepentingan, dan karena memiliki kepentingan, maka kelompok-kelompok tersebut mempengaruhi atau dipengaruhi oleh pencapaian sebuah organisasi. Apabila ditinjau kehadiran publik sebuah organisasi baik internal maupun eksternal sangat penting dan memiliki keterkaitan erat dengan pencapaian keberhasilan organisasi. Untuk itu, perlu membina hubungan baik dengan publiknya. Mungkin dari saya cukup sekian. Yang selanjutnya akan dipaparkan lagi oleh teman saya. Terima kasih. Media dan teknik-teknik public relation. Media public relation adalah relasi yang dibangun dan dikembangkan dengan media untuk menjangkau publik guna meningkatkan pencitraan, kepercayaan, dan tercapainya tujuan-tujuan individu maupun organisasi atau perusahaan. Meningkatkan kepercayaan publik, meningkatkan point of selling, membantu perusahaan keluar dari komunikasi krisis, dan meningkatkan relasi dari beragam publik. Media yang dibuat oleh public relations seringkali disebut dengan istilah private publication atau publikasi dibuat sendiri, seperti house journal, annual report, company profile, proposal, selembaran, atau brosur, billboard, cetak, dan elektronik. Sedangkan media online yaitu situs jejaring sosial, sebuah web berbasis pelayanan yang memungkinkan penggunanya untuk membuat profil, melihat daftar pengguna yang tersedia, serta mengundang atau menerima teman untuk bergabung dalam situs tersebut. Jejaring terbesar antara lain blog, Facebook, MySpace, dan Twitter. Anggaran dalam public relation. Penyusunan biaya atau penganggaran atau budgeting dilakukan Departemen Public Relation untuk meramalkan seberapa banyak dana yang diperlukan untuk membiayai suatu program public relation, sehingga dapat diketahui program-program mana saja yang dapat dilaksanakan dengan jumlah dana yang tersedia. Manfaat anggaran. Adanya perencanaan terpadu sebagai pedoman pelaksanaan kegiatan perusahaan, sebagai alat pengkoordinasi kerja, sebagai alat pengawasan kerja, sebagai alat evaluasi kegiatan perusahaan, dan lain-lain. Kemungkinan dalam penyusunan anggaran public relation. Yang pertama, anggaran dialokasikan berdasarkan jumlah keseluruhan anggaran perusahaan yang tersedia, biasanya dalam bentuk persentase dari seluruh anggaran operasional yang dikeluarkan perusahaan. Yang kedua, anggaran disusun berdasarkan keperluan untuk bersaing dengan perusahaan saingan. Namun, moda seperti ini agak jarang digunakan dalam konteks kehumasan karena kegiatan public relation agak berbeda dengan kegiatan pemasaran. Ketiga, anggaran disusun berdasarkan seluruh keperluan kegiatan kehumasan yang ada. Sebelum menyusun anggaran, bagian public relation terlebih dahulu menganalisis dan menyusun rencana program yang akan dijalankan. Anggaran disusun berdasarkan kemungkinan keuntungan yang diperoleh perusahaan atau organisasi.